Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang gelombang bunyi. Musik. Siapa yang tidak senang mendengar musik? Musik berasal dari alat musik yang menghasilkan bunyi. Bunyi dalam fisika merupakan konsep-konsep yang sering ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah pada musik tradisional yang juga menggunakan konsep fisika dalam gelombang bunyi. Namun, pernahkah kalian bertanya, apa itu bunyi? Mengapa bunyi bisa terdengar dan bagaimana bunyi dapat dirangkai menjadi nada-nada yang indah? Apabila kita memperhatikan berbagai jenis alat musik, cara membunyikannya berbeda. Ada yang dipukul, dipetik, ataupun ditiup. Namun terdapat kesamaan antara setiap cara itu, yaitu dengan menciptakan getaran. Ketika kita mendengar bunyi yang berasal dari sumber bunyi akan sampai ke telinga kita dengan cara melewati medium-medium tertentu untuk merambat menuju ke telinga kita. Hal ini menandakan bahwa bunyi itu merupakan gelombang mekanik. Sumber bunyi akan menghasilkan gelombang bunyi yang bergerak melalui penghantar yang disebut sebagai medium. Medium ini dapat berupa padatan, cairan, dan gas. Hal ini menandakan gelombang bunyi adalah salah satu gelombang mekanik. Selain sebagai gelombang mekanik, gelombang bunyi juga merupakan salah satu gelombang longitudinal yang artinya arah getarnya dan arah rambatnya sejajar. Jadi, berdasarkan hal-hal tadi, kita dapat mengetahui bahwa gelombang bunyi itu dapat didefinisikan sebagai sebuah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium tertentu. Bunyi sebagai gelombang yang merambat tentu saja memiliki sebuah medium untuk dapat sampai ke telinga kita dari sumber bunyi tersebut. Kecepatan bunyi di udara itu adalah 330 meter per sekon. Oleh karena itu, ketika bunyi merambat ke telinga kita, tidak terjadi delay sehingga kita dapat mendengarkannya secara jelas. Ketika bergerak, kecepatan bunyi dipengaruhi oleh jenis mediumnya. Ketika mendengar gamelan misalnya, bunyi bergerak melalui udara. Di udara ini, cepat rambat gelombang bunyi dipengaruhi oleh besarnya frekuensi dan panjang gelombangnya. Sedangkan di zat padat, kecepatan gelombang bunyi dipengaruhi oleh modulus Young dan juga massa jenisnya. Lalu, di zat cair, kecepatan gelombang bunyi dipengaruhi oleh modulus bulk dan massa jenis zat cairnya. Ketika sumber bunyi mengeluarkan gelombang bunyi melalui getaran, hal ini akan membuat partikel medium yang dilewati bergetar pula, sebagaimana animasi berikut ini. Dikarenakan gelombang bunyi sangat bergantung pada mediumnya, maka kecepatannya pun bergantung pada susunan partikelnya. Semakin rapat partikelnya, maka bunyi akan semakin cepat dihantarkan. Oleh karena itu, kecepatan rambat bunyi pada zat padat lebih cepat daripada zat cair, dan zat cair lebih cepat pula daripada zat gas. Jadi, apabila ada pertanyaan, seseorang yang mendengarkan bunyi dengan frekuensi 34 Hz dengan panjang gelombang 10 meter, maka perhitungan kecepatannya dapat dilakukan dengan mengalihkan frekuensi dengan panjang gelombangnya. Selain pada zat gas, bunyi juga merambat pada zat padat dan zat cair. Contohnya, pada tembok ini. Apabila modulus Young dari tembok ini adalah 7 kali 10 pangkat 10 Newton meter kuadrat dan massa jenisnya adalah 2700 kg meter pangkat 3, maka untuk menentukan kecepatan bunyinya dilakukan dengan membaginya dan kemudian mengakarkannya. Pernahkah kalian mendekati sumber bunyi dan suara yang dihasilkan menjadi lebih keras? Kita sebagai masyarakat Lombok tentu saja pernah mendengarkan gamelan.
apabila kita mendekati gamelan itu atau yang kita sebut sebagai sumber bunyi, suara yang dihasilkan akan terdengar semakin keras. Namun, ketika kita menjauhinya, suara yang dihasilkan akan semakin kecil. Peristiwa ini disebut sebagai efek Doppler. Efek Doppler itu sendiri adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang suatu gelombang pada seorang penerima yang bergerak relatif terhadap sumber gelombang itu sendiri. Di mana kita bisa menghitung besarnya frekuensi yang diterima oleh telinga kita, yaitu dengan cara frekuensi pendengar sama dengan V udara plus minus V pendengar dibagi dengan V udara plus minus V sumber dikali dengan frekuensi sumber. Frekuensi suara yang didengarkan oleh pendengar pada kondisi seperti tadi, apabila pendengarnya mendekati sumber dan sumbernya mendekati pendengar, gerak itu kita anggap sebagai, misalnya pendengarnya adalah positif dan sumbernya negatif. Maka kita dapat menentukan frekuensi pendengar yang didengarkan oleh pendengar itu dengan menggunakan persamaan VU ditambah dengan VP dibagi VU dikurangi dengan VS dikalikan dengan frekuensi sumber atau FS. Maka apabila kecepatan pendengar adalah 10 meter per sekon dan sumber bunyinya itu dengan kecepatan 30 meter per sekon serta frekuensi sumbernya adalah 550 Hz, maka dapat ditentukan frekuensi yang didengarkan oleh pendengar itu adalah sebesar 620 Hz. Apa yang mengakibatkan setiap dawai pada siter atau alat musik lainnya yang memiliki sumber bunyi berbeda-beda? Perbedaan nada yang muncul dari alat musik seperti saron, siter, dan suling ini dikarenakan setiap dawainya pada siter atau setiap bilahnya pada saron atau setiap lubangnya pada suling itu menghasilkan frekuensi yang berbeda ketika kita petik, misalnya kalau pada siter. Hal ini juga sama terjadi pada setiap alat musik lainnya. Untuk menentukan tangga nada setiap alat musik, kita mengingat persamaan kecepatan rambat bunyi, yaitu V sama dengan F dikali dengan lambda. Maka karena untuk menentukan nada didasarkan pada frekuensi, maka persamaan F menjadi V dibagi dengan lambda. Untuk dawai, tangga nada untuk nada dasarnya adalah setengah lambda, sehingga karena 1L itu sama dengan setengah lambda, maka lambda adalah 2L, sehingga nada dasarnya adalah F sama dengan V dibagi dengan 2L. Begitu pula seterusnya sehingga didapatkan tangga nada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Suling juga memiliki nada yang berbeda-beda apabila kita dengar. Hal ini juga berlaku sama seperti penjelasan sebelumnya. Suling itu termasuk dalam pipa organa. Untuk pipa organa terdapat dua jenis, yaitu pipa organa terbuka dan tertutup. Pipa organa terbuka sama dengan dawai, untuk nada dasarnya berbentuk setengah lambda, sehingga dihasilkan persamaan F sama dengan V dibagi 2L. Dan untuk pipa organa tertutup berbentuk seperempat lambda, sehingga persamaannya menjadi F sama dengan V dibagi dengan 4L. Alat musik yang ditampilkan saat ini adalah alat musik saron. Alat ini dimainkan dengan cara dipukul. Ketika memainkan saron, semakin besar energi yang kita pukulkan, maka akan semakin besar pula energi yang diubah menjadi sumber bunyi pada alat musik. Hal ini juga berlaku sama untuk alat musik pukul lainnya seperti alat musik kencrengan. Daya yang diberikan oleh pemukul akan mengakibatkan intensitas dari bunyi tersebut akan meningkat. Hal ini ditandai ketika pemukul dipukulkan dengan sangat keras, maka bunyinya akan terdengar lebih keras. Namun, sebagai pendengar tentu saja memiliki jarak dengan sumber bunyi. Semakin jauh jaraknya, maka intensitas bunyi yang didengarkan oleh kita akan semakin kecil. Pada saat dipukul, ada energi yang berpindah dari pemukul menuju ke saron.
yang akan menentukan intensitas bunyi, dan intensitas bunyi ini akan menentukan besar kecilnya suara yang dihasilkan. Intensitas ini dapat dihitung dengan pembagian daya pada sumber bunyi dibagi dengan 4 kali pi dikalikan dengan R kuadrat. Hal ini artinya intensitas bunyi ini akan bergantung pada daya yang diberikan dan kepada jarak antara sumber bunyi dengan pendengar. Dikarenakan pendengaran manusia memiliki keterbatasan, maka para ahli menggunakan istilah dalam intensitas bunyi dengan menggunakan ambang pendengaran dan ambang perasaan. Intensitas ambang pendengaran atau I0 adalah intensitas bunyi terkecil yang masih mampu didengarkan oleh telinga. Sedangkan intensitas ambang perasaan yaitu intensitas bunyi yang terbesar yang masih mampu didengar oleh telinga manusia tanpa menimbulkan rasa sakit. Taraf intensitas bunyi merupakan perbandingan nilai algoritma antara intensitas bunyi yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran atau I0 yang dituliskan dalam persamaan berikut. Nah, dengan demikian adik-adik sudah memahami mengenai apa itu gelombang bunyi dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada alat musik. Kita telah mempelajari apa itu gelombang bunyi, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana aplikasinya pada alat musik, dan juga bagaimana cara menentukan nada-nadanya. Kemudian yang terakhir, kita dapat menentukan intensitas dan taraf intensitas bunyi itu. Maka dari itu, adik-adik bisa mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan dalam LKPD. Selamat mengerjakan, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cut.